Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Raden Yusuf Siddiq Budiawan, SPDMA selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia. Yang kami hormati ketiga penguji pada pagi hari ini. Yang kami hormati ketiga penyaji pada pagi hari ini, serta seluruh peserta Semasanesia edisi 3 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini merupakan acara ketiga dalam serangkaian Semasanesia yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kelas 6B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang tahun 2021. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh penyaji. Yang ketiga, sesi tanya jawab oleh penguji. Yang keempat, sesi tanya jawab oleh peserta umum. Yang terakhir, penutup. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti, yaitu presentasi oleh 3 penyaji dan sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Meladia Nur Aini, NPM 18410052 selaku moderator. Kepada Saudari Meladia Nur Aini, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berkenan untuk hadir untuk menyaksikan Semasanesia edisi ketiga. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara seminar pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai acara diskusi, izinkan saya untuk membacakan ketiga penyaji yang akan menyajikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada Saudari Rosa Aprilia dengan judul proposal kesantunan warganet Indonesia pada sosial media Twitter. Penyaji kedua ada Fernanda Ratna Putri dengan judul proposal penggunaan interjeksi pada kanal YouTube Deddy Corbuzier perihal settingan Uya-Kuya terpapar COVID-19. Dan yang terakhir ada Saudari Ika Puji Rahayu dengan judul Tindak Tutur Ilokusi dan Perlokusi dalam video bongkar Scarlet Whitening pada kanal YouTube Dr. Richard Lee. Dimohon untuk ketiga penyaji dapat menyimak. Penyaji hanya diberi waktu selama 5 menit untuk menyampaikan materinya. Dimohon penyaji dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, langsung saja kita mulai pada diskusi yang pertama, yaitu penyajian materi oleh penyaji materi yang akan disampaikan oleh penyaji 1, yakni Saudari Rosa Aprilia. Kepada Saudari Rosa Aprilia, kami persilahkan. Baik, saya akan langsung saja menyampaikan materi mengenai kesantunan warganet Indonesia pada sosial media Twitter. Yang pertama yaitu latar belakang. Idealnya ketika seseorang akan berkomunikasi, itu seseorang harus memperhatikan kesantunan bahasa yang digunakan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, pada era digital saat ini, komunikasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menggunakan sosial media. Salah satunya adalah Twitter. Namun, belakangan ini kesantunan bahasa yang digunakan oleh pengguna sosial media atau Twitter yang dikenal dengan sebutan warganet nampak kurang diperhatikan, sehingga dalam hal ini kesantunan bahasa warganet pada sosial media sangat menarik untuk diamati dan diteliti. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah penggunaan bahasa yang baik di sosial media. Yang kedua yaitu bagaimanakah kesantunan warganet pada kolom komentar berita online di sosial media Twitter.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dari rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu tahap selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran ilmu bahasa, khususnya penggunaan bahasa yang santun pada sosial media. Lalu manfaat praktis pada penelitian ini yaitu memberi pengetahuan untuk pembaca atau yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa agar dapat menjadi acuan supaya lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya, baik, saya teruskan saja. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama pada tahun 2016 dengan judul Kesantunan Berbahasa Semasa Berkomunikasi di Laman Sosial Media oleh Ahmad Ainal Akbar Maaf Mbak dan Rosa, waktu kawan-kawan. kurang 1 menit. Mohon presentasinya dipercepat. Baik, yang kedua yaitu pada tahun 2020 kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar akun Twitter oleh Wijayanti. Lalu selanjutnya saya percepat saja untuk metode penelitian. Penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan deskriptif. Lalu sumber data dari Twitter yaitu menyimak komentar pada postingan kasus Kaisang dan Felicia dalam akun Area Julid. Dan data penelitian yaitu komentar yang diposting berita Kaisang dan Felicia yang mengandung kesantunan berbahasa. Populasi dan sampel populasi yaitu seluruh warganet yang berkomentar pada berita online. Sampelnya yaitu warganet yang berkomentar pada berita Mbak Rosa, waktu telah selesai. Oke. Kita lanjut pada penyaji kedua untuk Saudari Fernanda Ratna Putri. Bagaimana Mbak Fernanda? Sudah siap? Sudah. Baik, Apakah kepada semua Saudari jelas? Fernanda Ratna Putri, kami persilahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan panitia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar saya yang berjudul Penggunaan interjeksi pada kanal YouTube Deddy Corbuzier perihal settingan uya-kuya terpapar COVID-19. Lanjut. Nah, pada latar belakang masalah. Setiap pemakaian bahasa, manusia selalu dapat merangkai kata demi kata, sehingga membentuk kalimat. Setiap kalimat yang terbentuk harus mempunyai makna, agar komunikasi dapat terjalin dengan baik. Kerap dalam Astuti 2002 halaman 1 berpendapat bahwa melalui kata atau kalimat, seseorang dapat mengungkapkan semua perasaan dan maksud hatinya. Kata yang dipakai untuk menyatakan luapan emosi, perasaan, atau rasa hati seseorang disebut dengan interjeksi. Banyak interjeksi yang digunakan dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan, yakni ada 8. Yang pertama, interjeksi kejijikan. Yang kedua, interjeksi kekesalan. Ketiga, kekaguman. Keempat, kesyukuran. Kelima, harapan. Keenam, keheranan. Ketujuh, kekagetan. Kedelapan, ajakan. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Apa saja jenis dan makna interjeksi pada kanal YouTube Deddy Corbuzier perihal settingan uya-kuya yang terpapar COVID-19? Jadi yang saya temukan, ada beberapa interjeksi yang ada pada kanal YouTube tersebut. Ada interjeksi kekaguman, kekesalan, keheranan, dan kebahagiaan, dan kekagetan. Selanjutnya, nah, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis dan makna interjeksi pada kanal YouTube Deddy Corbuzier perihal settingan uya-kuya yang terpapar COVID-19. Jadi interjeksi yang ada di pada kanal YouTube ada banyak. Ada kata wish, gila, wih, dan mohon maaf, aduh, oh shit,
wih, gila, dan halah. Ini merupakan kategori interjeksi yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk mengetahui bahwa kata seru yang diucapkan secara spontan disebut interjeksi. Nah, ciri-cirinya yaitu diikuti oleh tanda koma dan biasanya dipakai di awal kalimat. Ini untuk memperkuat rasa hati seperti kagum, sedih, heran, dan jijik. Nah, orang memakai kata tertentu untuk menyatakan mempertegas fakta. Saya mendapat interjeksi dari landasan teori. Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara. Mohon maaf Mbak Fernanda, waktu kurang 1 menit, mohon Baik. dipercepat presentasinya. Untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Nah, orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok yang dimaksud. Seperti misalnya, untuk menyatakan betapa cantiknya seseorang, temannya memakai pakaian baru. Misalnya, cantik sekali kau malam ini. Tetapi kita awali dengan kata interjeksi, seperti aduh, yang mengungkapkan perasaan kita. Dengan demikian, kalimat aduh, cantik sekali kau malam ini tidak hanya menyatakan fakta, tetapi juga rasa hati pembicara. Selanjutnya, nah, saya mendapatkan tinjauan pustaka dari 2 proposal, yaitu Zafran Fatih Ananda yang berjudul Interjeksi Clickbait Headline pada YouTube Malam-Malam Net, sebuah kajian semantik. Dan kedua, Sri Rahmadona Azwar dan Agustina. Maaf Mbak Fernanda, waktu telah habis. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut pada penyaji ketiga, yakni Saudari Ika Puji Rahayu. Sudah siap Saudari Ika Puji Rahayu? Sudah, Baik, Mbak. Kak. Oke, baik. Langsung saja kepada Saudari Ika Puji Rahayu, kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya membahas mengenai tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam video bongkar Scarlet Whitening pada kanal YouTube Dr. Richard Lee. Selanjutnya ada latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi antar sesama manusia yang tidak dapat lepas dalam peranan manusia. YouTube merupakan menjadi salah satu pengetahuan merupakan salah satu informasi. Kemudian tindak tutur merupakan tindakan tutur yang berasal dari tuturan, berharap bahwa lawan tutur dapat memahami maksud dari penutur. Tindak tutur dibagi menjadi 3 menurut Austin, yaitu tindak tutur lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam video bongkar Scarlet Whitening pada kanal YouTube Dr. Richard Lee. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam video bongkar Scarlet pada kanal YouTube Dr. Richard Lee. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktif. Manfaat teoritis yaitu memberikan masukan dalam rangka mendukung teori tentang tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Kemudian yang kedua ada memperluas pengetahuan di dalam bidang bahasa Indonesia, terutama dalam bidang pragmatik yang terkait dengan tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis, yaitu ada 2 bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sama. Kedua, bagi mahasiswa digunakan sebagai penerapan ilmu kuliah dan dapat menambah pengetahuan. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka saya ambil 3 jurnal, yaitu dari Putri Suristianing Pratiwi pada tahun 2016 yang berjudul Ilokusi dan Perlokusi dalam tayangan Indonesia Lawak Club.
Yang kedua ada jurnal dari Anning Hernity pada tahun 2010 yang berjudul Tidak Tutur Ilokusi dan Perlokusi dalam Iklan Televisi. Yang ketiga ada Merdina Zirolu yang berjudul Analisis Tindak Tutur Ilokusi, dan Perlokusi pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada landasan teori. Pragmatik ialah kajian yang membahas mengenai studi tentang makna yang berhubungan dengan situasi ujar. Tidak tutur, kegiatan melakukan tindakan, mengujarkan tuturan itulah yang merupakan tindak tutur atau tindak ujar menurut Rustono. Kemudian tindak tutur dibagi menjadi 3, yaitu menurut Austin, yaitu lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner. Selanjutnya, ada kerangka berpikir. Yang pertama, pengumpulan data tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam video bongkar Scarlett Whitening. Yang kedua, pengumpulan data berdasarkan tindak tutur dan ilokusi dan perlokusioner. Yang ketiga, ada analisis data. Dan keempat, hasil penelitian tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Baik, selanjutnya. Waktu kurang 1 menit, mohon presentasi dipercepat. Baik, ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Populasi dan sampel. Populasi ini menggunakan objek dari populasinya dari Dr. Richard Lee, yaitu seorang dokter yang mempunyai kanal YouTube bongkar Scarlett Whitening tersebut. Sampel yaitu menggunakan populasi sampling. Kemudian data ini diperoleh dari video dari kanal YouTube Dr. Richard Lee yang berjudul Bongkar Scarlett Whitening. Kemudian ada teknik pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Teknik pengumpulan yaitu menggunakan teknik dokumentasi yang diambil dari YouTube, kemudian dicatat. Kemudian ada penyajian hasil data, yaitu waktu telah selesai. Baik, Mbak, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita telah menyelesaikan diskusi pertama kita. Kita langsung saja masuk pada diskusi yang kedua, yakni tanya jawab dengan ketiga penguji kita. Bagaimana ketiga penguji, sudah siap? Siap, Mbak. Penguji 1, Mas Vici Rangga, bagaimana? Siap. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari penguji 1. Silakan kepada Saudara Vici Rangga dapat menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya pertama untuk penyaji pertama, Mbak Rosa. Dari segi judul ini, Mbak Rosa kan terlalu kompleks mengambil seperti itu ya. Kesantunan warganet pada sosial media Twitter, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok Anda mengambil penelitian ini yang cakupannya menurut saya terlalu luas untuk dibahas? Mengapa tidak memfokuskan pada salah satu kajian, misalkan pada satu buah akun ataupun kasus yang sedang hits pada era saat ini? Kemudian, kesantunan yang diukur dalam penelitian Anda ini kesantunan yang bagaimana, yang menurut Anda santun, dan bisa dijelaskan kepada kita semua. Seperti itu, Mbak Rosa. Baik, terima kasih Saudara Vici Rangga. Kepada penyaji 1, Saudari Rosa Aprilia, bagaimana? Silahkan dapat respon dari pertanyaan Mas Vici Rangga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Vici Rangga sebagai penyaji 1. Mengapa saya menggunakan bahasa kesantunan warganet Indonesia pada sosial media Twitter? Itu menurut penyaji 1 itu sangat kompleks dan sangat luas ya, tidak mengerucut seperti itu. Nah, nanti untuk pembahasan saya juga menggunakan salah satu kasus seperti itu, Mas. Baik, bagaimana Saudara Vici Rangga? Dapat diterima jawabannya? Belum bisa, menurut saya. Kenapa kok Anda menggunakan penelitian yang sangat luas cakupannya ini? Alasan terbesarnya apa? Lalu
belum dijawab yang pertanyaan yang selanjutnya, yakni kesantunan seperti Oh, apa iya. yang Anda harapkan yang bisa Anda ukur dari penelitian ini. Kenapa tidak mencakup satu saja kasus misalkan di Twitter yang sedang ramai, yang sedang trending? Kenapa kok cakupannya ini sosial media Twitter gitu? Berarti kan ini pembahasannya kompleks sekali ya. Ada beberapa trending mungkin yang akan dikaji seperti itu. Mbak Rosa bisa Iya, bisa. Jadi begini Mas Rangga. Kesantunan warga Indonesia pada sosial media Twitter. Itu memang saya mengambil tema ini tuh karena ada satu trending waktu itu, yaitu trending yang membahas tentang warganet Indonesia itu tidak santun, yaitu hashtag menggunakan tagar Microsoft waktu itu kan. Nah, setelah itu saya mencari, setelah trending itu saya mencari lagi trending apa lagi nih yang gempar gitu. Ternyata saya mendapatkan salah satu berita tentang Kaisang dan Felicia. Nah, saya ingin menggunakan kayak mengaitkan judul Microsoft itu awalnya seperti ini. Kesantunan warganet Indonesia pada sosial media Twitter karena Indonesia itu trending di Twitter seperti itu. Tetapi itu kurang efektif. Sehingga saya menggunakan judul yang ini, yang sudah di-akses ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kesantunan yang seperti apa? Itu menurut Lakoff dalam Abdul Chair pada tahun 2010 mengatakan kalau tuturan kita ingin terdengar santun di telinga pendengar atau lawan tutur, ada 3 buah kaidah. Yang pertama yaitu formalita. Dan yang kedua adalah ketidaktegaan, dan yang ketiga yaitu persamaan atau kesekawanan. Yang dalam arti ketika kita berbicara seolah-olah kita dan lawan tutur itu setara. Seperti itu. Itu kan menurut Lakoff ya, tentang tuturan. Kalau menurut Mbak Rosa sendiri nih, ini kan sosial media Twitter kan ini lebih banyak, menurut saudara Rosa sendiri kan ini kan Twitter kan lebih ke tulis ya. Ya. Kemudian yang dikatakan Lakoff tadi kan tuturan. Menurut Anda, saudara Rosa, Baik. Kan di Twitter ini lebih terfokus pada cuitan ya, ataupun Ya, tulis. saya paham Mas. Gimana? Kalau menurut saudara Rosa sendiri gimana? Oke. Menurut saya itu ketika kita menggunakan sosial media, kita harus menggunakan bahasa yang satu dalam arti bahasa yang kita gunakan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu. Misalnya berupa pertanyaan yang santun, penghargaan atau pengharapan, rasa syukur, menghargai semua pihak, memohon, menawar, atau memberi informasi. Jadi tidak mengandung cacian atau makian, seperti itu. Bagaimana Saudara Vici Rangga, dapat diterima? Sudah dapat diterima, luar biasa sekali jawabannya Mbak Rosa. Oke, terima kasih. kasih. Kita lanjut dulu ya ke penguji kedua. Saudari Felina, Saudari Verna, ini tampaknya sedang bermasalah. Kita lanjut ke penguji 3. Saudari Linda, silakan dapat mengajukan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada penyaji pertama, yaitu Mbak Rosa. Jika saudara mengukur suatu kesantunan tersebut berdasarkan bahasa tulis, lalu minimal kesantunan yang harus dilakukan warga Indonesia agar dapat dikatakan santun itu harus seperti apa? Baik, terima kasih Saudari Linda. Bagaimana Saudari Rosa? Mohon maaf, bisa diulangi Mbak, karena suaranya ini mental. Baik, penguji 3 dapat diulangi. Saya mengulangi. Jadi ini, jika saudara mengukur suatu kesantunan tersebut berdasarkan bahasa tulis, lalu minimal kesantunan seperti apa yang harus dilakukan warga net Indonesia agar dapat dikatakan santun? Itu harus seperti apa? Bagaimana Mbak Rosa? Dapat diterima? Dapat Mbak. Oke, terima kasih. Langsung saja saya jawab ya.
Untuk pertanyaan dari Mbak Linda ini sebagai penyaji 3 ini hampir sama dengan pertanyaan Mas Rangga yang tadi ya. Seperti apa kesantunan bahasa warganet? Tadi sudah saya jawab. Kesantunan bahasa warganet yang termasuk dalam kategori santun itu yaitu yang ketika dia membuat postingan atau berkomentar itu tidak menyinggung perasaan orang lain atau mengandung pertanyaan yang sopan, penghargaan, pengharapan, rasa syukur, menghargai semua pihak, permohonan, penawaran informasi, dan bukan berupa cacian atau makian, atau menyudutkan salah satu pihak, seperti itu. Bagaimana, Saudari Linda, dapat diterima? Tolong berikan contohnya. Baik, saya akan memberikan contoh mengenai kesantunan bahasa. Ini saya mengambil dalam kasus Kaisang Pangarep dan Felicia, diunggah pada tanggal 6 Maret 2021 pada akun Arya Julid. Dengan dikomentari oleh 2,4 ribu orang, di-retweet 5.000 orang, dan disukai oleh 22,5 ribu orang. Yang pertama ini ada, saya akan memberikan salah satu yaitu harapan. Harapannya yaitu terlepas dari segala pro kontranya, aku mendoakan yang terbaik untuk mereka. Nadia anak yang baik kok, cheerful, nggak salah sih. Kaisang always butuh vitamin E. N hehe. Itu ditulis oleh Sasha, membalas Arya Julid. Dalam situ si Sasha ini mengharapkan bahwa ada jalan terbaik untuk mereka semua. Dan ini ada lagi yaitu yang berupa informasi oleh Raon @Rizuki. Jadi Feli sama Kaisang ini udah pacaran lama kan, udah deket banget sama kedua keluarga pula, dan Kaisang udah minta restu ke neneknya, tapi mereka baru putus. Kaisang ternyata ngedate sama Nadia, yang dimana Nadia ini masih orang terdekat Feli. So jangan ikut campur urusan orang lain ya guys. Itu berupa informasi untuk orang lain agar lebih jelas seperti apa beritanya, seperti itu. Baik, bagaimana Saudari Linda, dapat diterima? Ini seperti ini Mbak Rosa. Lain orang kan beranggapan hal tersebut sopan, sedangkan orang yang lain itu tidak. Misalnya saja pada kata jancuk, itu ada yang menganggap itu sopan, biasa maksud saya, dan ada juga yang menganggap itu tidak sopan. Bagaimana Anda sebagai peneliti menyikapinya? Silakan Mbak Rosa. Itu menyikapi yang itu kata-kata tidak santun ya. Jadi seperti ini, untuk kita bisa memberitahu lah ya, kita bisa ikut berkomentar pada Twitter itu, misalnya itu berkomentar pada salah satu akun dan saya melihat itu, misalnya saya ikut berkomentar bilang kok bahasanya kayak gitu Mas atau Mbak, gitu kan kita bisa memberitahu dengan cara seperti itu kan. Baik, bagaimana Saudari Linda? Ibu Rosa, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sepertinya ini Mbak Felina sudah bergabung. Silakan penguji 2, Saudari Felina. Dapat menyampaikan pertanyaannya. Halo Mbak Felina. Saya ingin menanyakan kepada penyaji 1 mengenai dalam proposal Anda menyantumkan pendapat Pranowo tentang pedoman berbicara secara santun. Sesuai pendapat Pranowo tersebut, ciri-ciri pedoman berbicara santun itu yang seperti apa? Menurut Anda yang bagaimana? Baik, sepertinya ini dari tadi penyaji 1 terus ya, ini penyaji 2, penyaji 3-nya. Sabar ya Mbak Rosa ya. Baik, bagaimana Mbak Rosa? Saya host pertanyaan ini. Baik. Bagaimana Mbak Rosa? Langsung bisa dijawab pertanyaan dari Saudari Felina. Baik, untuk saya bacakan dulu ya. Sejalan dengan Lakoff dalam cair tadi, Pranowo juga mengatakan tentang pedoman berbicara secara santun. Menurutnya,
yaitu memperhatikan beberapa hal seperti menjaga suasana perasaan lawan tutur. Nah, menjaga perasaan lawan tutur ini menurut saya kita tidak memojokkan orang lain. Kita kan tidak tahu mood orang itu waktu itu seperti apa kan. Nah, sebisa mungkin kita itu berkomentar yang aman-aman saja lah. Jadi nggak menyudutkan dia. Apa sih? Misalnya seperti ini. Kamu ngomong apa sih? Kamu itu kan kalau moodnya lagi jelek, dia mesti mikir apa sih kok aneh banget orang ini gitu kan. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya seperti itu kita menjaga perasaan lawan tutur itu dengan tuturan yang biasa-biasa aja seperti itu. Bagaimana Saudari Felina? Tapi kebanyakan orang itu kan kalau berkomentar sesuai yang ada di benaknya, melebih-lebihkan gitu. Kalau yang biasa-biasa saja menurut mereka kurang mantap lah. Kemudian respon Anda yang bagaimana? Untuk itu respon saya untuk orang yang berkomentar sesuai apa pikirannya itu kan apa ya, mungkin bisa dengan cara memberitahu pun juga dengan tidak langsung kamu tuh salah, kamu tuh gini-gini, itu bukan seperti itu, tapi lebih baik kamu ngomongnya kayak gini deh, seperti itu loh. Gimana Mbak Felina? Gimana Saudari Felina? Bagus Mbak Rosa jawabannya. Terima kasih sudah cukup. Moderator izin lagi ke penguji 1, bagaimana Mas Picirangga? Silakan. Ya, saya tambahan untuk Saudara Rosa. Indonesia ini kan memiliki wilayah yang sangat luas ya. Kemudian kesantunan di Indonesia pun beraneka ragam macamnya. Jika dikatakan bahwasannya kesantunan warganet Indonesia tadi kan ada sebuah trending yang sangat menarik untuk Mbak Rosa kaji, yakni adalah dikatakan bahwasannya warganet Indonesia kurang sopan. Menurut saudara sendiri, kesantunan yang Anda ambil ini mengkaji pada kesantunan yang seperti apa, yang bisa dijelaskan lebih kompleks lagi. Apakah di sosial media ini harus selalu menggunakan kata maaf ketika berkomentar, atau seperti apa, Saudara Rosa? Bisa dijelaskan yang lebih detail lagi mengenai kesantunan yang Anda ambil untuk proposal penelitian ini? Oke, baik. Oke, menurut saya memang di Indonesia itu banyak sekali wilayah ya. Dan komunikasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan di wilayah yang jauh kita bisa berkomunikasi juga melalui sosial media. Nah, kesantunan bahasa untuk warganet itu yang seperti apa? Apakah harus menggunakan kata maaf pada kolom komentar atau postingan seperti itu ya Mas Rangga? Menurut saya itu bukan seperti itu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, berkomentar itu tidak menyudutkan salah satu pihak. Misalnya Anda berkomentar mengandung pertanyaan, itu santun. Lalu berkomentar dengan penghargaan atau berharap atau berdoa, semoga pasangan ini langgeng ya, seperti itu kan santun. Lalu rasa syukur. Lalu selanjutnya yaitu menghargai semua pihak. Dalam arti tidak menyudutkan salah satu pihak atau membalas salah satu pihak. Lalu permohonan. Seperti tadi yang sudah saya contohkan. Lalu penawaran ini misalnya mungkin gini-gini loh Kak yang benar. Nah, seperti itu. Dan informasi sudah saya contohkan tadi Mas. Seperti itu. Baik, bagaimana Saudara Picirangga? Dapat diterima? Bisa diterima. Baik, kita lanjut ke penguji 2 ya, kepada Saudari Felina. Silakan jika ada pertanyaan dapat diajukan kepada penyaji keberapa. Mbak Fernanda, menurut pendapat Anda,
efektifkah kita menggunakan interjeksi pada setiap kegiatan komunikasi? Baik, kepada Saudari Fernanda, silakan. Pertanyaannya adalah efektifkah? Ya, tidak begitu efektif karena interjeksi kebanyakan lebih bersifat tidak formal, seperti interjeksi kekesalan seperti brengsek, oh shit, mohon maaf, aduh gila, itu merupakan interjeksi yang tidak bersifat formal. Jadi kita harus menetralisir penggunaan interjeksi dengan baik dan benar. Seperti itu, Mbak Felina. Bagaimana Saudari Verina dapat diterima? Misal ada seorang lawan tutur merasa tersinggung atau merasa diremehkan dengan ucapan yang mengandung interjeksi tersebut. Apakah respon Anda bagaimana untuk memberitahukan bahwa itu interjeksinya nggak boleh digunakan untuk menyikapi penggunaan interjeksi tersebut? Silakan Mbak Fernanda. Kita sebagai orang yang perhatikan akan bahasa, kita harus memberitahu jika interjeksi tersebut kurang tepat. Jadi kita harus bisa memberitahu kalau interjeksi itu kurang baik, seperti kita dikatain brengsek, itu kan tidak baik. Jadi kita harus menjelaskan jika interjeksi tersebut tidak formal dan tidak diterima dan tidak sopan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Felina? Kalau yang diberitahu itu tidak menerima pendapat Anda, bagaimana Mbak? Sikap Anda, respon Anda bagaimana? Ya sudah, kita diberitahu jika sekedar diberitahu saja jika itu tidak baik, kata tersebut tidak baik karena akan menyakiti perasaan lawan bicara. Gitu. Baik, bagaimana Mbak Felina? Dapat diterima jawabannya? Untuk kategori interjeksi yang tidak baik, menurut Anda yang bagaimana? Nah, kategori interjeksi yang tidak baik itu ada di ungkapan kekesalan. Seperti yang pada YouTube Deddy Corbuzier, menit ke 1 menit 18 detik, aduh gila, itu kan pernyataan dari Deddy Corbuzier. Itu merupakan interjeksi kekesalan yang tidak formal. Seperti itu, dan oh shit pada menit 11 itu kan ekspresi kekesalan juga. Jadi itu termasuk ekspresi interjeksi kekesalan uyak-uyak terhadap pembuat berita tentang settingan uyak-uyak terpapar COVID-19. Seperti itu. Bagaimana Saudari Felina? Itu menurut teorinya siapa ya Mbak? Menurut teorinya Hasan Alwi dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang edisi ketiga. Boleh disebutkan? Boleh. Nah, pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi, nah ada 8 macam interjeksi. Ada interjeksi kejijikan, kekesalan, kekaguman, kesyukuran, harapan, keheranan, kekagetan, dan ajakan. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Felina? Oke, Mbak Fernanda, jawabannya cukup membuat saya paham dan sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Felina. Kita lanjut ke penguji 3. Mbak Linda, silakan jika ada pertanyaan dapat diajukan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Fernanda. Baik, silakan. Apa yang melatar belakangi Anda untuk meneliti masalah tersebut? Dan dari mana ide Anda mengangkat permasalahan ini? Baik, bagaimana Mbak Fernanda? Sudah paham dengan pertanyaannya?
Baik, saya akan jawab. Jadi latar belakang saya mengambil kasus ini karena seperti yang kita tahu, podcast Deddy Corbuzier itu kan podcast yang terkenal dan memiliki banyak subscriber dan videonya selalu viral di kanal YouTube. Nah, pada video yang saya ambil, yaitu yang bernarasumber Uya Kuya, kan pada saat itu diupload maksud saya pada tanggal 28 Februari 2020, yaitu perihal settingan Uya Kuya. Nah, sudah beredar luas di media sosial ataupun di media TikTok yang dibahas pada saat ini, yakni ada berita tentang Uya Kuya sudah meninggal. Jadi itu diterpa oleh Uya Kuya sendiri pada video Deddy Corbuzier tersebut bahwa Uya Kuya memang terpapar COVID-19 dan Uya Kuya sudah dirawat selama 5 hari. Begitu. Seperti itu, Mbak. Mbak Linda. Cukup. Baik, kita lanjut kepada penguji 1, Mas Ya. Vici. Silakan jika ada pertanyaan. Pertanyaan untuk Mbak Fernanda. Dalam proposal penelitian Anda, ini kan dicantumkan ada interseksi kekesalan ya. Seperti ini dicontohkan adanya kata maaf, brengsek, dan sebagainya ya. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara Fernanda adalah apa yang menjadikan perbedaan signifikan antara interseksi kekesalan dengan pemakian atau umpatan. Ini kan satu hal yang mirip nih, interseksi kekesalan dan umpatan. Nah, menurut saudara Fernanda sendiri, apa yang membedakan, yang paling membedakan antara interseksi kekesalan dengan umpatan? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 1, yaitu Mas Vici. Perbedaan interseksi kekesalan dengan kata makian. Kata makian sebenarnya kata yang tidak formal sekali, seperti katanya itu sudah tidak sopan. Dan interjeksi kekesalan menurut saya itu masih bisa dimaafkan lah. Seperti kata brengsek itu kan sudah dapat dimaafkan. Tapi kalau makian tuh sudah di atas kata tidak sopan, seperti itu. Baik, bagaimana Mas Vici? Ya, kemudian saudara Fernanda, ketika tadi kan dikatakan bahwasanya ini bisa dimaafkan seperti itu ya, brengsek masih bisa dimaafkan seperti itu. Misalkan kita menggunakan interseksi kekesalan dengan diksi lain ya, misalkan mohon maaf anjing ya, anjing. Tapi dengan kita mengungkapkannya dengan rasa yang tidak kesal seperti itu, rasa yang happy seperti itu, anjing sambil senyum-senyum gitu ya misalkan. Apakah itu masuknya ke kategori interseksi kekesalan atau bagaimana Mbak Fernanda? Baik, Itu termasuk dalam kata makian ya, karena itu sudah kata yang tidak sopan dan sepertinya tidak dapat dimaafkan gitu. Ya, kemudian lagi tadi kan dikatakan bahwasanya brengsek ini sopan. Nah, kemudian Anda juga mengatakan bahwasanya kata lain seperti yang saya contohkan tadi, misalkan maaf, anjing, ini kurang sopan. Nah, kadar sopan atau tidaknya ini ditentukan dengan cara apa ya, Saudara Fernanda? Anda bisa mengatakan bahwasanya ini sopan, ini kurang sopan, ini bisa dimaafkan, ini sudah tidak layak dimaafkan. Ini bergantung dengan lawan tuturnya ya Mas Angga. Jadi brengsek atau sialan itu kan kata yang kekesalan. Jadi dengan apabila kita berbicara dengan lawan tutur dengan yang tidak kenal ataupun sudah kenal, kan kita bisa mengetahui lawan bicara itu menganggapnya serius atau tidak gitu. Bagaimana? Ya, tergantung orang yang menyikapi. Tergantung
orang yang menyikapinya. Kemudian saya tadi kan mencontohkan bahwasanya ketika kecalan ya brengsek dengan kata dengan tidak ke interjeksi kekesalan ya, hanya candaan seperti itu, Saudara Fernanda. Iya, seperti candaan dan lelucon atau istilahnya guyon gitu dalam bahasa Jawanya. Ya. Berarti interjeksi kekesalan ini dapat dikategorikan bahwasanya ketika kita menggunakan misal kata brengsek tadi dengan kita emosi ya, brengsek, itu baru dikatakan interjeksi kekesalan ya. Ketika kita menggunakannya dengan senyum-senyum, berarti itu tidak masuk ke interjeksi kekesalan, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Rangga. Baik. Cukup, Mas Diciraga? Cukup. Baik, ini sepertinya penyaji 3 belum mendapatkan pertanyaan ini dari tadi ya. Kita lanjut pada penguji 2, Mbak Felina. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk penyaji ketiga, Baik, silakan. Anda menyebutkan bahwa efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, apakah ada perbedaan efek dari kedua penutur jika menggunakan secara sengaja maupun tidak sengaja? Silakan, Mbak Ika. Terima kasih, Mbak Felina. Efek disengaja maupun disengaja, yaitu seperti contohnya itu, misalkan pada tindak tutur, contohnya jika hasil, misalkan ya ini pada video, hasilnya itu saat itu tanpa ada hidronium dan merkuri. Nah, di situ penutur menyampaikan bahwa di dalam kandungan produk tersebut tidak terdapat merkurin dan bahan lainnya. Nah, maksudnya itu memiliki daya mempengaruhi, yaitu para wanita akan membeli produk tersebut karena produk tersebut aman untuk digunakan. Nah, pada contoh yang lain, yaitu menggunakan produk abal-abal akan mempengaruhi kulit menjadi merah dan akan berakibat kulit menjadi rusak. Nah, termasuk tindakan yang mempengaruhi orang lain untuk berhati-hati untuk tidak membeli produk tersebut. Seperti itu, Mbak Felina. Efek secara langsung dan tidak langsung itu hampir sama. Menurut Anda efek secara langsung dan tidak langsung itu lebih tinggi yang mana? Secara langsung atau yang tidak langsung? Menurut saya itu lebih ke secara langsung. Karena penutur itu memberikan kayak seperti perkataan, wah bahaya ini, produk ini bahaya karena terdapat kandungan seperti ini. Nah, jadi pola pikir dari lawan tutur akan berpikir, oh ya, sepertinya produk tersebut tidak baik untuk digunakan oleh kita. Seperti itu. Lebih secara langsung. Terima kasih. Oke, Bagaimana Mbak Felina? Sudah cukup. Terima kasih. Kita ke penguji ketiga, Mbak Linda. Silakan jika masih ada pertanyaan dapat diajukan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Fernanda. Mohon volumenya agak ditinggikan, Mbak Linda. Saya ingin bertanya kepada Saudara Fernanda. Baik. Di proposal Anda, interjeksi hanya menurut KBBI. Adakah penelitian terdahulu yang membahas interjeksi? Baik, silakan. Kurang memaksimalkan. Oh, ada lagi. Silakan, Mbak Linda. Sudah. Silakan, Mbak Fernanda. Saya mengambil sumber interjeksi dari KBBI dan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi. Yaitu interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara. Seperti itu. Bagaimana? Apakah penelitian Anda ini benar-benar didukung oleh teori?
Ada teori dari Karaf, teori dari Alwi Hasan, dan proposal dari Zafran Fatih Aranda dan Sri Ramadona Azwar dan Agustina. Mbak Fernanda, seperti apa teorinya? Silahkan Mbak Fernanda. Mungkin dapat dibacakan inti dari teori yang telah disebutkan saja. Perlu diperhatikan bahwa banyak dari interjeksi itu dipakai dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Karena itu, umumnya interjeksi seperti itu lebih bersifat tidak formal. Dan interjeksi tidak bertalian dengan unsur kalimat yang lain. Menurut bentuknya, ada yang berupa bentuk dasar dan ada yang berupa bentuk turunan. Gitu. Itu menurut siapa ya Mbak Fernanda? Menurut Hasan Alwi dan Krida Laksana. Baik, bagaimana Mbak Lydia? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup, baik kita lanjut pada penguji satu lagi, kembali ke penguji. Mas Fiji, silakan jika masih ada pertanyaan. Terima kasih, moderator. Saya ingin bertanya ke penyaji ketiga, Saudara Ika Puji Rahayu ya, mengenai ilokusi dan perlokusi dalam video bongkar Scarlet Whitening pada kanal YouTube Dr. Richard Lee. Mengapa saudara mengambil penelitian yang mengkaji mengenai Scarlet ya, yang seperti kita tahu bahwasanya ini body care seperti itu. Kenapa kok Anda tidak mengkaji tentang hal-hal yang berbau tentang pendidikan? Mengingat Anda sendiri dari Fakultas Pendidikan seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Ika? Sudah dapat dipahami pertanyaan dari Mas Vici Rangga? Baik, Mbak Mila. Mengapa saya mengambil video tersebut? Karena saya melihat data atau video yang ditonton itu lebih dari 5,1 juta. Dan kan Dr. Witat sendiri itu kan seorang dokter yang mengulas mengenai produk-produk yang berbahaya atau tidak. Nah, jadi saya ingin mau mengkaji topik tersebut. Kemudian dalam video tersebut pasti terdapat tuturan yang menyarankan, memberitahukan, ataupun menasehati agar para pengguna produk tersebut tuh berhati-hati dalam memilih produk yang aman. Seperti itu, Mas. Iya, itu berarti bisa dikategorikan mengedukasi seperti itu, Saudara Ika ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali adalah ke depannya penelitian Anda ini akan Anda menemukan tindak tutur ilokusi dan perlokusi itu saja, atau menariknya apa ini, Saudara Ika? Penelitian Anda untuk penelitian-penelitian yang akan datang ke depan. Baik, terima kasih Mas Angga. Penelitian ini bisa berlanjut untuk menganalisis mengenai tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam video, bisa berkembang mengenai video yang lain, mungkin karena menganalisis mengenai tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Seperti itu. Bagaimana, Mas Vici? Kemudian ilokusi dan perlokusi menurut Anda setelah Anda menyusun proposal ini, apa yang Anda dapatkan dan Anda dapat simpulkan dari kajian Anda tentang ilokusi dan tindak tutur ilokusi dan perlokusi yang telah Anda pilih? Baik, terima kasih. Di sini jenis ilokusi dibagi menjadi 5, yaitu ilokusi asertif, ilokusi deklaratif, ilokusi direktif, komisif, dan ekspresif. Nah, di dalam jenis ilokusi itu pasti terdapat bentuk-bentuknya seperti menasihati, menyarankan, dan
memberitahukan. Nah, dalam video tersebut ada yang terdapat tuturan yang mengenai menyarankan, meyakinkan, dan menasihati. Nah, di perlokusi sendiri itu kan efek dari si penutur untuk lawan tutur. Di sini saya mendapatkan bahwa dari video tersebut Dr. Richard Lee menerangkan mengenai bahaya produk abal-abal. Nah, di sini lawan tutur terefek untuk tidak membeli karena dalam tuturan tersebut mengandung kalimat yang Ya, Mbak Eka, sebentar. Mohon maaf saya potong. Bisa dijelaskan secara singkat saja ya, ilokusi itu seperti apa menurut Anda dan perlokusi itu seperti apa? Tadi pertanyaan saya itu sebenarnya seperti itu, jadi tidak perlu dijelaskan bahwasanya Dr. Richard Lee ini membahas tentang hal ini itu ya, terlalu panjang. Setelah Anda menyusun proposal ini, yang Anda dapatkan mengenai tidak tutur ilokusi dan perlokusi itu seperti apa dari pemahaman Saudara Ika? Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi dari daya tuturan. Kemudian, yang tindak tutur perlokusi itu tuturan yang diucapkan seorang penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh. Seperti itu, Mas. Kesimpulannya seperti itu. Baik, bagaimana Mas Vici Rangga? Dapat diterima? Efek dan daya pengaruh yang dimaksud ini apa dalam pengertian yang Anda sampaikan tadi ya, Mbak? Jadi, penutur mempengaruhi lawan tutur untuk melakukan tindakan seperti yang diucapkan oleh si penutur. Seperti itu, Mas. Contoh. Mohon maaf, Mas Vici. Ini karena waktu sudah habis, ini mungkin hanya satu pertanyaan ini saja lagi ya. Terima kasih Mbak Mela. Baik, silakan satu pertanyaan dari Mas Vici tadi. Jadi atau tidak? Tidak jadi Mbak Mela, cukup. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah melewati diskusi yang kedua. Kita akan melanjutkan kepada diskusi yang ketiga, yakni diskusi tanya-jawab dengan peserta umum. Kepada peserta umum yang ingin bertanya, silakan dapat mengaktifkan tombol raise hand agar dapat terbaca oleh panitia. Kita urutkan dari yang pertama, ini ada Mas Nur Faizin. Silakan Mas Nur Faizin dapat mengajukan pertanyaannya secara langsung kepada pemateri. Atas kesempatan yang diberikan, saya ingin bertanya pada kalau penyaji 3, jenis ilokusi yang menonjol pada judul Anda itu yang apa? Terima kasih. Bagaimana Mas Faizin, dapat diulang agak keras sedikit suaranya? Jenis ilokusi yang terdapat pada judul penyaji 3 itu yang seperti apa? Baik, jenis ilokusi ya, bagaimana penyaji 3? Mbak Ika? Jenis ilokusi yang menonjol pada di sini yaitu jenis ilokusi asertif, yaitu misalnya menyatakan, memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, dan melaporkan. Dan yang paling menonjol dalam video tersebut yaitu mengenai tindak tutur ilokusi asertif. Baik, terima kasih Mbak Ika. Bagaimana Mas Faizin? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sudah. Baik, kita selanjutnya ada ini Mbak Adinda. Silahkan Mbak Adinda dapat mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih Mbak Mela. Untuk ketiga penyaji, saya ingin bertanya. Apa manfaat bagi mahasiswa dari hasil penelitian yang Anda lakukan ini? Terima kasih. Baik, untuk ketiga penyaji, kita langsung saja untuk penyaji 1, Mbak Rosa. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adinda sebagai penanya umum. Manfaat bagi mahasiswa untuk penelitian saya yaitu itu bisa menjanji sumbangsi pemikiran dalam ilmu bahasa. Bisa saja nanti mahasiswa lain juga meneliti
mirip seperti apa yang saya teliti. Nah, ini bisa menjadi tinjauan pustakanya. Lalu mereka ini juga bisa menjadi acuan agar mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu bisa lebih bijak menggunakan sosial media. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut kepada penyaji 2. Silakan penyaji 2, Mbak Fernanda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adinda, yaitu manfaat bagi mahasiswa terhadap proposal saya, yaitu manfaat yang bisa diperoleh, yaitu dapat membedakan penggolongan interjeksi dan dapat menetralisir penggunaan interjeksi dengan baik dan benar. Jadi, interjeksi kekesalan seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa menetralisir. Jadi, kekesalan itu tidak harus memakai kata-kata yang tidak formal. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada penyaji 3, Mbak Ika. Manfaat bagi mahasiswa yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan ilmu selama kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai tindak tutur seperti tindak tutur ilokusi dan perlokusi, dan dapat menjadi bekal untuk kita dalam pengetahuan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Adinda? Terima kasih Mbak Ika. Ya Mbak Mela, terima kasih jawabannya. Sudah cukup Mbak Adinda? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Mbak Dian. Mbak Dian, halo Mbak Dian, dapat mendengar suara saya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Mila. Saya ingin bertanya kepada penyaji 2, yaitu Mbak Fernanda. Sebenarnya apa manfaat interjeksi bagi kehidupan masyarakat? Tanpa interjeksi pun percakapan tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji 2, Mbak Fernanda. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dian. Interjeksi atau kata sero itu manfaat bagi masyarakat, kita bisa mengetahui penutur kita berbicara sesuai dengan fakta. Seperti contohnya, cantik sekali kau malam ini. Nah, itu kan katanya kalimatnya kurang lengkap. Jika ditambahkan kata aduh, kan itu mengungkapkan perasaan kita pada lawan bicara kalau itu adalah aduh adalah interjeksi kekaguman terhadap seorang lawan bicara yang cantik sekali. Seperti itu. Jadi jika interjeksi digabungkan menjadi aduh cantik sekali kau malam ini, itu tidak hanya mengungkapkan fakta, tetapi mengungkapkan perasaan kita kepada lawan bicara, bahwa lawan bicara itu cantik begitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Dian, dapat diterima? Kenapa dalam melakukan percakapan sehari-hari orang harus paham mengenai interjeksi? Jelaskan. Terima kasih. Orang-orang dapat mengetahui interjeksi, kita bisa mengetahui perasaan lawan bicara kita atau fakta-fakta yang akan diungkapkan oleh lawan bicara. Apakah lawan bicara itu mengungkapkan kekesalan, kekaguman, atau keheranan, ataupun kesyukuran. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Dian? Maksudnya gini Mbak Fernanda, kenapa dalam melakukan percakapan sehari-hari seseorang itu harus paham mengenai interjeksi? Seperti itu. Karena interjeksi kan itu ada kata seru yang mengungkapkan perasaan lawan bicara. Jadi pada saat lawan bicara berbicara kan kita bisa mengetahui apa perasaan yang diungkapkan dengan kata interjeksi tersebut. Seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Dian? Ya, cukup. Terima kasih Mbak Fernanda atas jawabannya. Baik. Terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Kita lanjut kepada penanya berikutnya karena ini waktu masih ada.
ini ada Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Dapat Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Sinta. Pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada ketiga penyaji pada hari ini, yaitu kajian pustaka kalian seperti apa, dan apa yang membedakan penelitian yang akan kalian lakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian kalian ini bisa dikatakan layak untuk dilakukan penelitian. Baik, untuk Mbak Sinta terima kasih. Ini berarti untuk semua penyaji ya? Iya, benar, untuk ketiga penyaji. Dimulai dari penyaji 1, Mbak Rosa, bagaimana? Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta, yaitu mengenai kajian pustaka ya. Kajian pustakanya saya menggunakan yang pertama, yaitu jurnalnya Ahmad Ainar Akmar dan kawan-kawan pada tahun 2016. Dan juga Kesatuan Berbahasa Semasa Berkomunikasi di laman sosial media. Lalu ada juga jurnalnya Wijayanti pada tahun 2020 mengenai kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar akun Twitter Presiden Joko Widodo berdasarkan skala kesantunan Leach. Lalu ada Cair Abdul pada tahun 2010 itu mengenai kesantunan berbahasa Indonesia. Nah, perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang pertama, yaitu pada penelitiannya Mas Ahmad mengenai kesantunan berbahasa semasa berkomunikasi di laman sosial media itu lebih condong kepada ketidaksantunan. Jadi itu pada bagian akhir hasilnya yaitu warganet Indonesia itu tidak santun. Jadi dia mengambil mengambil postingan-postingan yang tidak santun. Lalu untuk yang Mbak Wijayanti itu dia lebih condong kepada berita-berita politik dari Presiden Joko Widodo. Nah, berbeda dengan penelitian saya yaitu mengambil berita dari selebriti seperti itu. Baik, kita lanjut kepada penyaji 2. Mbak Fernanda, silakan. Kajian pustaka yang saya ambil yaitu yang pertama, jurnal interjeksi clickbait headline pada YouTube Malam-Malam Net, sebuah kajian semantik karya Zafran Fatih Ananda. Dan yang kedua yaitu interjeksi pada acara Pagi-Pagi Pasti Happy. Nah, pada jurnal yang pertama, perbedaannya yaitu pada jurnal yang interjeksi tentang clickbait itu ada 8 macam interjeksi, yaitu ada interjeksi peringatan, ekspresi keheranan, kekhawatiran, terkejut, kepasrahan, baru mengetahui sesuatu, memikirkan sesuatu, dan menegaskan sesuatu. Dan pada kajian pustaka yang kedua yaitu penggunaan interjeksi pada Pagi-Pagi Pasti Happy, terdapat banyak interjeksi, yaitu interjeksi dalam bentuk dasar dan bentuk turunan. Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu ya pada penyaji 3, Mbak Ika, silakan. Baik, terima kasih. Kajian pustaka, di sini saya menggunakan 3 jurnal, yaitu yang pertama, jurnal yang berjudul Ilokusi dan Perlokusi dalam tayangan Indonesia Lawak Club oleh Putri Sulistiani Pratiwi pada tahun 2016. Ini membahas mengenai ilokusi dan perlokusi pada tayangan, sedangkan saya pada tayangan YouTube. Yang kedua ada penelitian dari Ening Herniti yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dan Perlokusi dalam Iklan Televisi. Di sini pada jurnal Ening Herniti menggunakan analisis dari iklan televisi, sedangkan saya dari YouTube. Dan kemudian yang ketiga, jurnal yang berjudul Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi pada debat Capres-Cawapres Republik Indonesia tahun 2019. Di sini saya hanya membahas mengenai ilokusi dan perlokusi, sedangkan di jurnal milik oleh Medina Zirolo ini membahas mengenai 3 tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk ketiga penyaji. Bagaimana Mbak Sinta? Baik,
Untuk penyaji pertama, Mbak Rosa, berarti yang membedakan penelitian Anda ini dengan penelitian terdahulu hanya pada kajiannya saja. Bagaimana Mbak Rosa? Ya, karena pada penelitian milik Mas Ahmar itu kan dia lebih membahas mengenai ketidaksantunan ya. Nah, lalu untuk yang miliknya Mbak Wijayanti itu, yaitu lebih ke berita-berita politik, sedangkan milik saya itu tidak berbau politik sama sekali. Seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Sinta? Baik, terima kasih Mbak Rosa. Selanjutnya pada Mbak Fernanda, tadi pertanyaan yang kedua belum dijawab, yaitu apa yang membedakan penelitian yang akan Anda lakukan ini dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian layak untuk diteliti. Silakan Mbak Fernanda. Penelitian ini layak diteliti karena kita bisa mengetahui perasaan fakta yang sebenarnya lawan bicara saat menggunakan interjeksi. Nah, pada kajian kedua saya yaitu yang interjeksi dalam talk show pagi-pagi pasti happy, di Transkrip itu ada 8 macam interjeksi, yaitu ada kekagetan, kesedihan, kekecewaan, kelegaan, kesakitan, kekagetan, kelegaan, dan menyampaikan kejijikan seperti itu. Bagaimana Mbak Sinta? Terima kasih Mbak Fernanda. Kepada Mbak Ika. Tadi yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian Anda ini hanya membahas mengenai tindak tutur lokusi dan perlokusi, benar? Benar, Mbak Sinta. Karena pada jurnal yang ilokusi dan perlokusi membahas mengenai debat capres dan cawapres pada tahun 2019. Jadi perbedaannya pada tindak tutur ilokusi dan perlokusi, dan topik yang saya ambil yaitu mengenai video bongkar Starlight. Apakah pada penelitian Anda ini tidak ada tindak tutur lokusinya, Mbak? Tidak, Mbak Sinta. Bisa dijelaskan tindak tutur lokusi itu seperti apa, Mbak? Benar, Mbak Sinta. Lokusi ya, Mbak Sinta. Tindak tutur lokusi. Baik. Dalam bukunya Rustanto, lokusi yaitu tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Semata-mata merupakan tindak tutur atau tindak tutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu dalam kamus dan dalam kalimat. Menurut Gunawan tahun 1994, halaman 45. Seperti itu, Mbak Sinta. Bagaimana, Mbak Sinta? Diterima. Terima kasih atas jawaban dari tiga. Baik. Terima kasih untuk ketiga penyaji dan penanya umum. Karena waktu telah habis untuk sesi kedua, kita langsung saja, mohon maaf, mau saya sesi ketiga. Baik, alhamdulillah kita telah mengikuti ketiga sesi dengan lancar dan baik. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih karena para peserta umum dapat berkenal untuk hadir dan menyaksikan semasa sesi edisi ketiga. Sebelum saya tutup acara diskusi hari ini, izinkan saya untuk membacakan hasil dari paparan ketiga penyaji. Yang pertama ada kesantunan berbahasa merupakan suatu ketentuan berkomunikasi di mana ketika ia bertutur tidak terdengar memaksa, tuturan memberikan pilihan pada lawan tutur dan lawan tutur merasa tenang. Interjeksi merupakan kata
tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Ilokusi adalah tingkat tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan, sedangkan perlokusi merupakan tuturan yang diucapkan seorang penutur sehingga memiliki efek atau daya pengaruh. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan diskusinya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan teknis dalam seminar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung acara. Terima kasih kepada penyaji, penguji, panitia, dan seluruh para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir acara selesai. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan pada acara pada hari ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada peserta umum selain mahasiswa 6B diperkenankan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, sampai jumpa di Semasa Indonesia edisi 4.